Cuplikan penampakan pertama 18 Juli 1830. Pada pukul 11:30 malam, aku mendengar seseorang memanggilku, "Suster, suster." Aku terbangun dan melihat seorang anak kecil yang berkata kepadaku, "Bangunlah segera dan pergilah ke kapel. Sang perawan terberkati sedang menunggumu." Anak kecil itu menuntunku menuju ke altar di dekat kursi Romo Direktur dan berkata kepadaku, "Inilah perawan terberkati." Melihat perawan terberkati, aku berada di sisinya dalam satu langkah saja. Aku berlutut di kaki altar, dengan tangan kuletakkan di atas pangkuan sang perawan terberkati. Itulah saat terindah dalam hidupku. Peristiwa itu akan menjadi mustahil bagiku untuk menceritakan apa yang telah aku alami. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 18 November 2020, kita akan memulai novena Maria Medali Wasiat. Pada hari yang pertama ini, tema kita Allah sumber kehidupan. Marilah kita memulai novena kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Tentang seorang bangsawan yang pergi ke sebuah negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Sebelum dia pergi, dia memanggil para hambanya untuk memberikan mina, dan sekembalinya dia pulang dari negeri itu, dia memanggil kembali para hambanya. Ada yang menghasilkan 10 mina, ada yang menghasilkan 5 mina, tapi juga ada yang menghasilkan dan tidak ada yang menghasilkan apa-apa. Para saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita juga merenungkan Allah sumber kehidupan. Lalu perumpamaan tentang mina ini mau berbicara apa kepada kita? Perumpamaan ini berbicara soal tanggung jawab. Seperti para hamba yang dipercaya oleh raja untuk mengembangkan mina yang telah diberikan. Allah sumber kehidupan, asal dan tujuan hidup kita. Terutama di masa pandemi ini, kita semua menginginkan agar kita sehat. Kita mensyukuri kehidupan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Tetapi bila kita ingin sehat, bila kita ingin hidup nyaman, aman, tanpa gangguan, benarkah kita sudah mengusahakan hal-hal yang baik tentang kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani? Secara jasmani, kita perlu memelihara kehidupan kita, tubuh kita, hidup seimbang, hidup teratur. Tetapi kita juga diingatkan bahwa kehidupan kita tidak lepas dari tanggung jawab kita untuk memelihara lingkungan di sekitar kita. Kalau kita ingin sehat, maka kita juga akan peka dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Contohnya, kita akan memulai hidup sehat
dengan rajin berolahraga. Kita ingin sehat dengan makan yang teratur, tetapi juga kita harus mau membersihkan lingkungan di sekitar kita. Membersihkan. Lalu kita juga diminta bertanggung jawab untuk memelihara alam di sekitar kita. Ketika kita memberikan energi yang positif kepada alam di sekitar kita, memelihara, merawat, energi positif itu juga akan kembali kepada diri kita. Maka secara jasmani kita juga bertanggung jawab kepada sang sumber kehidupan. Dalam kesempatan ini, secara rohani kita juga diingatkan bahwa kehidupan yang sudah dianugerahkan kepada kita juga hendaknya dipelihara dengan baik. Saya selalu mengibaratkan kehidupan rohani itu persis bertumbuh sehat secara jasmani. Kalau sejak kecil kita diberi vitamin, gizi yang baik, maka secara jasmani kita juga akan tumbuh dengan badan yang sehat. Maka secara rohani pun juga demikian. Kita memerlukan vitamin-vitamin rohani, di mana kita sudah memulainya sejak awal. Tekun dalam doa. Kita memelihara kehidupan rohani berelasi dengan Allah, sang sumber kehidupan. Maka kalau kita hendak bertanggung jawab kepada Dia yang telah menganugerahkan kehidupan dengan cuma-cuma kepada kita, maka setidak-tidaknya kita memelihara hidup kita secara jasmani yang tidak lepas dari kehidupan bersama dengan ciptaan yang lain, dengan lingkungan, dan kita juga memperhatikan ciptaan-ciptaan yang lain, memelihara mereka, tumbuh-tumbuhan, menanam yang akhirnya juga memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Udara menjadi bersih. Dalam hal ini kita diingatkan akan keprihatinan lingkungan di sekitar kita. Begitu banyak hal-hal yang membuat lingkungan semakin rusak. Ketidakpedulian kita terhadap lingkungan sekali lagi akan membuahkan hal-hal yang kurang baik kepada kehidupan kita sendiri. Maka pada kesempatan ini, bagaimana kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan, sang sumber kehidupan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Pertama-tama kita juga memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Hal-hal yang kecil akan membuahkan hal yang besar. Pemisahan sampah, pemakaian energi atau sumber alam dengan bijaksana. Polusi udara akan semakin dibersihkan kalau kita rajin menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita. Hal-hal yang kecil, bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil, kita harapkan berbuah yang besar, berdampak yang besar untuk kehidupan kita. Kita diajak untuk bertobat, terutama untuk memperhatikan, memelihara kehidupan kita, yang akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Dia, sang sumber kehidupan. Secara jasmani, kita harus merawat hidup kita, tetapi kita juga akan bersama-sama dengan yang lain, dengan anggota keluarga, sekomunitas, kita memulai memperhatikan hidup kita dengan juga melibatkan dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan hidup baik dengan alam di sekitar kita. Kita juga memperhatikan secara rohani kehidupan beriman kita, yang akhirnya kita akan mempersembahkan kembali menuju kepada Dia, sumber kehidupan.
Mari kita bersama-sama mensyukurinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami begitu mempercayai pengantaraan Bunda, karena Engkau tak pernah gagal, dan hal ini seringkali Engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anak-Mu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepadamu, agar Engkau memohonkan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini, jika memang hal itu bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang kami doakan. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus puteramu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja, dan dengan demikian semua pikiran, kata-kata, dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat berdoa dan menyangkal diri, sehingga kami dapat pulih melalui pertobatan yang terus-menerus, dan pada akhirnya kami dapat mencapai tempat tinggal-Mu, di mana Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. Ya Maria perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami menghaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu merupakan tanda cinta-Mu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepadamu. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat putera-Mu. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama denganmu, kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.